wabarakatuh. Halo semuanya, saya Cegi Fakil Salsabila dengan NIM 2386-20681 dari kelas reguler B untuk memenuhi tugas video mempelajari mata kuliah konsep dasar sejarah yang diampuni oleh Ibu Saktiana Dwi Hartanti. Saya akan membawakan pada bab 3, yaitu situs bersejarah dan pemanfaatannya. Karena sebagai bukti tidak dapat dibantahkan kebenarannya. Peninggalan sejarah merupakan bukti bahwa bangsa Indonesia bukan merupakan bangsa yang bodoh. Bangsa Indonesia adalah keturunan bangsa yang mempunyai daya cipta yang mengagumkan. Dengan peninggalan sejarah itu, kita dapat membuktikan bahwa bangsa Indonesia bukan bangsa yang bodoh. B. Memberikan pembelajaran yang sangat berguna bagi kita. Tahap pertama adalah pemilihan topik sejarah. Pemilihan topik sejarah bisa dilakukan dengan cara memilih situs-situs sejarah yang ada di Indonesia ataupun di luar negeri. Ada pembelajaran yang diterima yaitu pertama, sebagai bukti nyatanya peristiwa sejarah yang dapat diamati zaman sekarang. Yang kedua, dapat menambah wawasan dan pengetahuan. Yang ketiga, sangat membantu dalam bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan. C. Memajukan peristiwa dan devisa negara. Dengan memajukan pariwisata dapat memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara melalui pendapatan dari wisata domestik maupun internasional. Selain itu, peningkatan sektor pariwisata juga dapat menciptakan lapangan kerja baru, mempromosikan budaya dan warisan lokal, serta mendorong pembangunan infrastruktur yang mendukung. Secara keseluruhan, pembangunan pariwisata dapat meningkatkan pendapatan devisa negara dan mengurangi tingkat pengangguran dan memperkuat citra negara di mata dunia. Kita lanjut ke segmen berikutnya, yaitu berbagai contoh sumber sejarah. Contoh yang pertama, ada Candi Borobudur dari Magelang. Jadi, Candi Borobudur merupakan sebuah candi Buddha yang terletak di Magelang, Jawa Tengah. Lokasi candi ukuran lebih 86 km di sebelah barat Soekarta, 100 km di sebelah barat daya Semarang, dan 400 km di sebelah barat laut Yogyakarta. Candi berbentuk stupa ini didirikan para penganut agama Buddha Mahayana sekitar tahun 800-an Masehi pada masa pemerintahan Wangsa Shailandra. Borobudur juga merupakan candi atau kuil Buddha serta monumen Buddha terbesar di dunia. Contoh yang kedua ada Candi Prambanan. Candi Roro Jonggrang atau Candi Prambanan merupakan kompleks candi Hindu terbesar di Indonesia yang dibangun pada abad ke-9 Masehi. Candi ini mempersembahkan untuk Trimurti 3 dewa utama Hindu yaitu Wisnu, Siwa, dan Brahmana. Menurut Prestasi Siwagraha, nama asli kompleks Candi Prambanan adalah Siwagraha, bahasa Sanskerta yang bermakna rumah Siwa. Dan memang di Garbagriha, rumah utama candi ini bersemayam Arca Siwa Mahadewa setinggi 3 meter yang menunjukkan bahwa di candi ini Dewa Siwa lebih diutamakan. Ketiga ada Lawang Sewu. Lawang Sewu merupakan gedung-gedung bersejarah di Indonesia yang berlokasi di kota Semarang, Jawa Tengah. Gedung ini dahulunya merupakan kantor dari Netherlands in the Spoorweg Maatschappij atau NIS. Dibangun pada tahun 1904 dan selesai pada tahun 1997. Terletak di Bundaran Tugu Muda. Lawang Sewu dibangun pada 27 Februari 1904 dengan nama Head of Kantor van de Nederland in the Spoorweg Maatschappij yang digunakan untuk kantor pusat NIS pada masa pemerintahan Wangsa Shailandra. Contoh yang keempat ada Benteng Rotterdam dari Makassar. Benteng Ujung Padang atau Fort Rotterdam merupakan sebuah benteng peninggalan kerajaan Goa Talo. Letak benteng ini berada di pinggiran pantai sebelah barat kota Makassar, Sulawesi Selatan. Benteng ini dibangun pada tahun 1545 oleh Raja Goa ke-9 yang bernama Aimenrigo Dea Bonto Kareng Likaung Topama Risi Kaloana. Biasanya masyarakat Goa masih menyebutnya benteng ini dengan sebutan Banteng Punya
yang merupakan markas pasukan Katak Kerajaan Goa. Dan dalam sejarah kerajaan Goa Talo menandatangani perjanjian Buyas yang salah satu pasalnya menuntut kerajaan Goa untuk menyerahkan benteng ini kepada Belanda. Pada saat Belanda menempati benteng ini, nama benteng Ujung Pandang kemudian diganti dengan Fort Rotterdam. Contoh yang kelima ada Benteng Padeberg dari Yogyakarta. Benteng Padeberg Yogyakarta terkait erat dengan lahirnya Kesultanan Yogyakarta. Perjanjian Giati 13 Februari 1945 yang berhasil menyelesaikan perseteruan antara Pangeran Mangkubumi, Kesultanan Hamengkubuwono I kelak dengan Persusunan Pakubuwono III adalah merupakan hasil politik Belanda yang selalu ingin ikut campur urusan dalam negeri Raja-Raja Jawa waktu itu. Melihat kemajuan yang sangat pesat terhadap keraton yang didirikan oleh Kesultanan Hamengkubuwono I, rasa kekhawatiran pihak Belanda mulai muncul. Pihak Belanda menyusulkan kepada Sultan agar diizinkan membangun sebuah benteng di dekat keraton. Belanda dalih agar mereka dapat menjaga keamanan keraton dengan sekitarnya. Akan tetapi, di balik dalih tersebut, niat Belanda sesungguhnya adalah untuk memudahkan dalam mengontrol segala perkembangan yang terjadi di keraton. Contoh yang keenam ada Masjid Agung Demak. Masjid Agung Demak merupakan salah satu masjid tertua yang ada di Indonesia. Masjid ini terletak di Kampung Kauman, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Masjid Agung Demak dipercaya pernah menjadi tempat perkumpulannya Wali Songo atau para ulama yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Pendiri masjid diperkirakan adalah Raden Patah, yaitu raja pertama dari Kesultanan Demak sekitaran abad ke-15 Masehi. Contoh yang ketujuh ada Teresa Katedral. Gereja Katedral merupakan salah satu bangunan cagar budaya yang ada di Jakarta. Sebelum diresmikan sebagai bangunan cagar budaya, Gereja Katedral mempunyai sejarah yang panjang dalam pembangunannya. Pembangunan Gereja Katedral dimulai ketika Paus Pius VII mengangkat Pastor Nicelan sebagai prefek apostolik Hindia Belanda pada tahun 1807. Saat itulah dimulai penyebaran misi dalam pembangunan gereja Katolik di kawasan Nusantara termasuk di Jakarta. Kesimpulannya ialah, dari uraian tersebut dapat kita simpulkan bahwa negara kita telah menghasilkan sejumlah sejarah yang luar biasa, yang peninggalannya masih terjaga hingga saat ini. Pada kesempatan ini, kita telah mengidentifikasi beberapa bangunan bersejarah yang tetap berdiri saat ini. Dari saya, Cegi Fakila Sasabila. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.